Saya sedikit cerita dulu, ada beberapa yang penelpon gelap ke saya. Oled, kamu itu bukan orang Tangerang katanya kan. Kamu tuh orang Serang dan kamu orang Pontang, kenapa harus ngurusin dapur Tangerang? Saya bilang, wah kalau ini sepertinya, saya sempat baca buku namanya, judulnya itu buku itu Logika Penjajah. Karangan Yai Midi kalau saya itu. Yai Midi itu adalah seorang orang tua yang di Banten, dia sempat bikin buku judulnya Logika Penjajah. Nah, salah satu di dalam buku Logika Penjajah itu persis apa yang dikatakan si penelpon tadi ke saya, Holed, kamu orang Serang, orang Pontang, nggak boleh ngurusin Tangerang. Nah, padahal kalau menurut saya sebagai nelayan harusnya mempunyai pandangan tidak boleh parsial gitu kan. Nah, ciri-ciri penjajah itu yang mempunyai pandangan parsial. Sampai tingkatannya kita nggak boleh nolongin tetangga kita yang sedang kelaparan atau tetangga kita yang sedang dijajah. Begitu juga di laut. Kalau orang laut itu haknya. Ketika Tangerang menangis ya orang Serang juga harus menangis. Ketika Rempang menangis, iya orang Serang juga harus menangis, harus ikut sakit. Ketika pesisir Manado Utara menjerit, ya orang Serang juga harus menjerit. Kedaulatan negara harus dicaplok kepada korporasi. Nah saya nggak mau dikelola seperti ini. Kenapa tidak mau? Dan pokoknya lebih baik saya melawan daripada hidup saya sebagai petani nelayan dikelola oleh korporasi. Karena Ainal yakin kalau saya ini sebagai rakyat dikelola oleh korporasi itu sampai kiamat anak cucu saya pasti miskin. Karena saya sebagai objek yang dikelola, dia yang mengelola. Karena kenapa? Yang namanya korporasi itu pasti mikirnya untung rugi. Lah kalau negara pasti ada bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraannya. Nah cuman di sini kami nggak merasa itu. Kalau untuk sejauh ini Kang Holid, mohon maaf karena mungkin apa yang dirasakan Kang Holid dan rekan-rekan yang lain dan kami yang ada di kohort ya juga mungkin nggak sama ya mungkin saya rasa juga kita nggak bisa memukul sama rata ya mungkin nggak semuanya juga apa yang dirasakan Kang Holid sama dengan teman-teman yang lain dan ini juga kan kita nggak bisa menarik kesimpulan terlebih dahulu Pak kan gitu pasti kan masih ada pro dan kontra. Nah saya nggak tahu misalnya kalau teman-teman nanti lebih banyak yang mana lebih kontranya setuju apa tidak setuju misalnya ya kan gitu. Nah cuma gini, jujur aja kalau misalnya untuk kohort, kita jujur tidak merasa ada gangguan. Mungkin itu aja Kang Holid, terima kasih. Apa Mas, apa tadi, Tarsin ya? Mas Tarsin itu jaringan rakyat Pantura itu? Betul sekali Pak Karni, saya nelayan mewakili nelayan Pantura karena saya juga kelompok dari nelayan Pantura. Begini, yang Pak ada di Karni, desa bisa kohort. saya sedikit ini enggak? Boleh. Masih masukan tentang pengetahuan itu kan. Seseorang berpikir apapun itu tergantung sumbernya. Ya kan? Kalau sumber pengetahuannya keruh, maka pengetahuannya akan keruh. Sumber pengetahuan yang keruh yang jernih itu tergantung motivasinya. Kalau motivasinya kesementaraan, keterlibatan tentang misalnya staf atau jabatan atau harta atau ketenaran atau apa, dia akan keruh pemikirannya. Karena terganggu dengan kepentingan yang sementara ini. Jernih dan tidaknya pengetahuan itu tergantung dari motivasinya. Kalau motivasinya keabadian, dikarenakan Allah, maka yakin pengetahuannya akan jernih. Dan saya percaya itu.